Dia karena kelemahan badan sebelah kanan sejak 2 jam. Kelemahan badan. Nah, hemiparesis. Nah, hemiparesis itu ya sangat cukup, memang merupakan gejala stroke ya. Hemiparesis ya. Hemiparesis. Nah, kemudian pasien diketahui memiliki riwayat DM, hipertensi. Apa kemungkinan? Nah, perhatikan, stroke kan ada 2, adik-adik. Iskemik dan hemoragik. Iskemik itu karena sumbatan pembuluh darah otak, sumbatan. Berarti aterosklerosis. Kalau hemoragik pecah pembuluh darah, aneurisma pecah. Nah, gimana cara cepat di UGD untuk membedakan dua jenis? Kenapa harus dibedakan? Penting, karena terapinya bertolak belakang. Bahaya kalau iskemik kamu kasih terapi hemoragik, bisa mati pasiennya. Atau hemoragik kamu kasih terapi iskemik, pasien juga bisa mati. Maka kita menggunakan yang paling gampang, skor Gajah Mada. Ini yang dipakai di Indonesia. Dulu ada skor Serirat, tapi Serirat itu banyak kelemahannya. Skor Gajah Mada tuh simple dan sangat efektif. Dia punya 3 poin. Pertama, penurunan kesadaran. Yang kedua, nyeri kepala. Yang ketiga, refleks Babinski. Perhatikan, ada salah satu penurunan kesadaran atau nyeri kepala, penurunan kesadaran atau nyeri kepala, salah satu saja ada, sudah boleh dijawab hemoragik. Kapan kita jawab iskemik? Jika kedua ini tidak ada. Ya, penurunan, dia sadar, tidak ada sakit kepala. Bagaimana kalau dengan tensinya tinggi? Tensi tinggi tidak menentukan apakah itu hemoragik ataupun iskemik. Walaupun kita tahu faktor risiko hemoragik hipertensi. Tapi carilah penurunan kesadaran atau penurunan. Kalau nggak disebut gimana? Berarti nggak ada dong. Berarti inilah tipe iskemik. Nah, kita udah ini tipe iskemik. Permasalahannya iskemik ada 2, adik-adik. Stroke iskemik, trombosis, ada emboli. Nah, ini berdasarkan asal penyumbatnya. Penyumbatnya berupa trombus kah? Yang berasal dari aterosklerosis atau dari emboli. Emboli itu adalah jendalan darah yang berasal dari jantung. Nah, perhatikan soalnya. Ada riwayat AF. Nah, ada apa enggak? Ada kan? Memiliki riwayat ya. Memiliki riwayat atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi suatu penyakit kantung konduksi di mana jantungnya kontraksi sendiri, atrialnya itu menyebabkan munculnya emboli. Emboli ini lepas masuk ke pembuluh darah otak, nyumbat. Maka ini jawabnya adalah stroke iskemik emboli. Ya, kita lanjut. Laki-laki 50 tahun datang ke dokter dengan keluhan lemah separuh badan lagi. Oke. Lemah separuh badan berarti stroke, kemungkinan besar stroke. Maaf. Tapi yang ditanyakan bukan diagnostik. Tanya adalah terapi. Berarti stroke ya. Terjadi bangun tidur, boleh. Sadar, berarti dan kelemahan hilang sendiri 10 jam. Nah, berarti stroke, gejala stroke yang hilang sebelum 24 jam, kecil dari 24 jam, kita sebut sebagai TIA, Transient Ischemic Attack. Belum boleh didiagnosis stroke. Misalnya TTP normal, pulsa motor kuat normal, berarti udah normal kan? Apakah terapi diberi untuk mencegah berulang? Nah, kita tahu stroke ini kan masalahnya adalah, stroke iskemik adalah sumbatan. Sumbatan ini adalah akibat trombus atau embolus. Nah, embolus trombus ini bahan dasarnya apa? Platelet atau trombosit. Yang bikin jendela darah kan trombosit. Maka obatnya kasih anti trombosit. Anti trombosit itu atau anti platelet itu adalah asam asetil salisilat. Nama lainnya apa? Patennya aspirin, aspilet, asetosal. Nah,
nama asli generiknya asam salisila, asam asetil salisila. Tapi kadang di soal suka tuh bilang aspirin langsung karena itu sudah sungguh sangat-sangat umum sekali. Kalau 320 gimana? Nah, tidak 320 tidak untuk diberikan pencegahan, ini untuk terapi awal. Terapi awal 320 punya. Kalau 320 kamu kasih setiap hari, pasiennya lambungnya berdarah nanti. Jadi pakai yang dosis rendah 80 aspirat biasanya. Laki 55 tahun diantar ke UGD dengan penurunan kesadaran sejak 1 jam yang lalu. Oke. Menurut keluarga, sisi tubuh kanan pasien kurang aktif dibanding yang kiri. Oke. Berarti dia maunya stroke ini. Pasien diketahui mempunyai riwayat hipertensi tetapi tidak berobat. Oke. Pada pemeriksaan fisik tekanan darah 220 berarti sudah hipertensi emergensi. Nafas, suhu. Pemeriksaan neurologis didapatkan kesadaran soporus, berarti penurunan kesadaran. Jelas ini adalah stroke hemoragik ya. Nah, hipertensinya cocok. Kemudian ada penurunan kesadaran. Berarti stroke hemoragik. Nah, yang ditanya, apakah hasil pemeriksaan CT scan? Nah, CT scan-nya apa? Golden standard stroke CT scan ya adik-adik ya, CT scan. Tanpa kontras, ingat, hati-hati. Ini golden standardnya. Tidak pakai kontras, tanpa kontras. Nanti gambarannya apa? Kalau dia hemoragik, kan darah mengalir keluar. Maka darah itu gambar sebagai gambaran putih. Maka gambarannya hyperdense. Lebih putih daripada jaringan sekitarnya kalau darah. Kalau iskemik kan jaringan mati. Jaringan mati itu warnanya akan lebih gelap daripada jaringan hidup. Jadi gambarannya hypodense. Jadi kalau ini stroke hemoragik maka gambarannya adalah hyperdense ya. Nah, tapi dia tanya adalah bukan infak salah ya, infak kan adalah iskemik. Pendarahan intracerebral di hemisfer cerebri sinistra. Pendarahan intracerebral di hemisfer cerebri dextra. Oh, dia mau membedakan lokasi saja ini adik-adik. Nah, kita tahu bahwa otak dengan tubuh kita ini kan bersilang. Jadi kalau lumpuhnya sebelah kanan, maka kemungkinan gangguan otaknya sebelah kiri. Maka kita lebih jawabnya menjadi A ya, sinistra. Karena tadi lumpuhnya sisi kanan kurang aktif. Oke. Berikutnya, apakah etiologi kondisi pasien? Etiologi trombus, embolus, ruptur. Oke, apa ini kasus? Seorang laki-laki 50 tahun datang UGD dengan penurunan kesadaran tiba-tiba dan kelemahan anggota gerak kanan, keluhan didahului nyeri kepala hebat sejak 6 jam yang lalu. Oke. Kejang negatif, riwayat benturan kepala negatif, muntah negatif, belum negatif. Pada pemeriksaan fisik, tekanan darah 170, heart rate 89, tanda rangsang meningial positif. Nah, hati-hati. Ini kalau dari gejalanya ini stroke hemoragik. Ya. Stroke hemoragik karena penurunan kesadaran, stroke hemoragik. Cuma stroke hemoragik itu dia ada dua. Darahnya masuk ke dalam otak disebut intracerebral. Yang pecah adalah pembuluh darah di dalam otak. Jadi darahnya di dalam parenkim. Yang kedua pembuluh darah yang pecah yang di permukaan otak. Maka darahnya berada di bawah meninges, di bawah arachnoid. Namanya subarachnoid. Jadi di antara otak dengan arachnoid disebut subarachnoid. Keduanya stroke hemoragik. Apa bedanya? Bedanya karena subarachnoid itu ada rangsangan meningial. Meningial sign-nya positif. Jadi stroke hemoragik dengan rangsang meningial positif, maka kita pastikan itu adalah subarachnoid hemorrhage. Kalau intracerebral tidak ada rangsangan meningial, ada di dalam parenkim.
Maka yang pecah apa? Ya, prinsipnya sama, aneurisma yang pecah. Ya. Semuanya stroke hemoragik adalah yang pecah aneurisma. Cuma bedanya nanti aneurisma di mana lokasinya. Kalau embolus ini iskemik ini, iskemik. Kalau ruptur vena, berarti dia subdural hematom. Kalau meningnya media, epidural hematom. Ini adalah kecelakaan biasanya. Laki 50 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan penurunan kesadaran. Sebelum mengalami penurunan kesadaran, pasien mengeluh nyeri kepala. Pemeriksaan TTV ditemukan 200 per 120. Pemeriksaan funduskopi ditemukan papil edem. Nah, setelah dilakukan penurunan tekanan darah, pasien kembali sadar. Nah, ada orang tensi tinggi, ya, terus penurunan kesadaran. Tensi tinggi, penurunan kesadaran, berarti dia adalah dan melibatkan mata. Apabila diturunkan tensinya, dia membaik. Jadi ini bukan TIA ya, tapi ini disebut sebagai ensepalopati hipertensi. Apa itu ciri khasnya? Hipertensi, emergensi dia, penurunan kesadaran. Nah, kan masih mirip stroke ini. Nah, bedanya sama stroke apa? Dia balik normal, tensi turun, tensi diturunkan, kembali normal. Nah, terus dia ada gejala mata. Karena sebenarnya yang kena adalah lobus occipitalis, yang kena tuh di sini. Udem lobus occipitalis. Jadi kalau CT scan-nya, nanti gambarannya lobus occipitalisnya udem, bengkak sehingga sama besar dengan frontalis. Nah, itu khasnya. Itu hipertensi emergensi. Lanjut kita, laki-laki 60 tahun datang dengan penurunan kesadaran. Oke, setelah sadar pasien tampak bingung dan berbicara meracau tidak bermakna ketika diajak berkomunikasi. Berbicara meracau tidak bermakna ketika, berarti dia tidak ada keluar kata ya, berbicaranya meracau tapi tak ada makna, berarti tidak bisa membentuk kata, ya gitu, ngamuk-ngamuk bisa. Jadi ini adalah ciri khas orang mengalami afasia. Kan kelainan berbahasa itu adalah afasia. Afasia itu kelainan berbahasa. Kok di sini? Afasia itu afasia. Nah, afasia kelainan berbahasa. Ada dua, motorik, sensorik. Ada yang lebih pembagian lain, tapi saya fokus dua ini saja. Motorik disebut Broca, sensorik disebut Wernicke. Nah, kalau Broca, masalahnya tidak bisa bicara, tidak bisa mengucapkan kata, tapi mengerti omongan orang. Kalau sensorik, bisa berbicara, membentuk kata, kalimat, tetapi tidak paham omongan orang. Nah, pertanyaannya kan bukan diagnosis. Jadi ini jelas Broca. Di mana kerusakannya? Yaitu di lobus frontalis. Lobus frontalis. Jadi, ya kalau kita gambar otak itu di sini ya. Daerah Broca. Kalau Wernicke di lobus temporalis di sini. Ini Broca, ini Wernicke. Nah. Oke. Seorang laki-laki 35 tahun dibawa ke UGD RS dengan keluhan kelemahan sisi kanan.